Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Oktavitriani dari Prodi Akuntansi NPM 23412022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan berbasis jurnal khusus. Jurnal khusus perusahaan dagang adalah salah satu bentuk catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi spesifik atau khusus yang tidak dicantumkan di jurnal umum. Jenis jurnal khusus ada 5, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kemudian, yang pertama, jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian. Contohnya yaitu peralatan kantor, jasa, barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Kemudian di sini ada contoh jurnalnya. Dua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Pada dasarnya, jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi utang. Ini berarti bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Sebuah penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian di sini ada contoh jurnalnya. Kemudian yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang yang di mana penjualan tunai dicatat. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk mencatat transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk mencatat transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain yaitu penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Kemudian yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain yaitu pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengembalian uang tunai. Untuk uh, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Contohnya yaitu pembayaran kas untuk pembelian tunai. Yang kedua, pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor. Kemudian di sini ada contoh jurnalnya. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal umum menurut Warren pada tahun 2008, jurnal umum adalah jurnal yang dapat digunakan untuk ayat-ayat yang yang tidak tertampung pada salah satu jurnal khusus yang dicatat dalam jurnal umum, yaitu yang pertama, retur pembelian kredit, yang kedua, retur penjualan kredit, dan yang ketiga, pengembalian barang untuk kebutuhan pribadi. Contohnya, semisal usahanya bergerak pada bidang semen gitu. Jadi nanti yang punya usaha. Jadi jika nanti pemilik dari yang punya usaha itu ingin mengambil barangnya, maka transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal umum. Kemudian di sini ada contoh jurnal umumnya. Oke, sekian dari video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.